Ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasanah, NPM 171200092. Di sini saya akan memaparkan rintisan usahaku di bidang pendidikan. Rintisan usahaku. Jadi di sini ada logonya, yaitu Omah Privat, karena memang nama bimbel saya yaitu Omah Privat. Jadi untuk latar belakangnya, Kota Semarang disebut juga dengan kota pendidikan, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali pusat-pusat pendidikan yang terdapat di Kota Semarang, baik yang negeri maupun swasta, terutama di dekat pusat tempat umum atau ruang publik seperti pasar, terminal, lapangan, pusat perbelanjaan, dan lain-lainnya. Hal ini akan menjadi peluang emas untuk membuka bisnis jasa, yaitu bimbingan belajar privat tingkat SD atau MI. Fokus pertama kami adalah siswa atau pelajar tingkat SD atau MI, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beban mata pelajarannya pada tingkat inilah yang paling rendah jika dibandingkan dengan tingkat SMP atau MTS, dan SMA atau MA, kemudian juga tingkat emosional atau bisa dikatakan sifat nakalnya siswa atau pelajar, paling minimal dan bisa dikontrol adalah tingkat jenjang SD atau MI daripada tingkat yang lainnya. Sehingga maksud kami adalah untuk meminimalisasi resiko yang akan muncul dan menghambat bisnis yang baru akan kami jalankan ini. Sebab untuk kedepannya apabila bisnis bimbingan belajar privat tingkat SD atau MI ini sudah berkembang dengan baik, tidak menutup kemungkinan bagi kami untuk mengembangkannya ke tingkat pendidikan SMP atau SMA dan selanjutnya. Kemudian, kami hadir dengan terobosan bahwa bimbingan belajar bisa dilaksanakan di tempat yang sudah kita sediakan ataupun di rumah-rumah siswa, sehingga orang tua bisa memantau langsung proses belajar anak-anaknya di rumah tanpa harus khawatir dengan cuaca panas, hujan, dan pergaulan di luar yang semakin tidak bisa dikontrol. Tentunya dengan pelayanan terbaik dari kami serta tutor atau pengajar yang berkualitas, sehingga akan kami pastikan kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi jasa yang kami berikan. Untuk deskripsi jasa, dalam klasifikasi jasa, bisnis yang akan kami kembangkan yaitu bimbingan belajar privat tingkat SD atau MI, termasuk pada klasifikasi jasa murni dikarenakan penawaran yang kami tawarkan hampir seluruhnya berupa jasa. Omah Privat juga membuka bimbingan belajar untuk anak TK, Kalistung, dan bimbingan belajar mengaji. Bimbingan belajar Omah Privat membuka beberapa kriteria untuk anak SD, yaitu yang pertama bimbingan belajar privat, di mana peserta didik mendapatkan bimbingan belajar dari tentor yang sudah kami pilih. Bimbingan ini bisa dilaksanakan di tempat yang sudah kami sediakan atau di rumah peserta didik. Bimbingan belajar privat ini biasanya dipilih oleh orang tua peserta didik agar peserta didik lebih bisa fokus memahami materi-materi soal penjelasan dari tentor dan nyaman karena tidak terganggu oleh teman lainnya saat belajar. Untuk bimbingan belajar ini memang harganya lebih mahal dari bimbingan belajar kelompok. Jadi yang kedua ada bimbingan belajar kelompok. Untuk bimbingan belajar kelompok ini kami batasi untuk 1-3 orang anak. Disediakan bimbingan belajar kelompok agar menjangkau harga bimbingan belajar. Biasanya orang tua memilih bimbingan belajar kelompok ini yang relatif murah, walaupun biaya murah akan tetapi tetap bisa fokus kepada materi atau penjelasan yang akan diberikan oleh tentor. Makanya di bimbingan belajar kelompok ini kami batasi dari 1-3 anak saja. Kemudian untuk keterbaruan jasa, bimbel kami menggunakan metode pembelajaran yang modern. Kemudian nanti bisa menggunakan teknologi modern seperti bimbingan belajar yang akan dilaksanakan melalui Zoom atau online. Karena dengan kondisi saat ini kan ada
terjadinya COVID, sehingga kita harus bisa mengikuti keadaan saat ini. Pada awal bimbingan belajar, semua peserta didik berhak mendapatkan bimbingan mengenai seperti doa-doa harian, doa sebelum belajar, dan atau mengaji. Kemudian kegunaan jasa. Tujuan dari bimbel adalah memberikan kemudahan serta membantu dalam mengatasi persoalan pelajaran yang mereka anggap sulit. Persoalan yang dihadapi setiap anak akan terpecahkan dengan bantuan dari tentor, sehingga lebih mudah dalam menyerap dan memahami pelajaran. Anak mengikuti bimbel pasti akan mendapatkan teman baru. Dengan seperti ini, maka anak akan terbiasa lebih aktif dan mudah bersosialisasi. Ini yang dikhususkan untuk yang bimbel yang di tempat yang saya sediakan. Kemudian dengan adanya bimbingan belajar secara privat, maka anak bisa menyesuaikan jadwal belajar dengan waktu yang kosong. Maka dengan ini mereka akan terbantu dan tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia. Kemudian orang tua mudah untuk memantau anak-anak. Di dalam les privat atau bimbingan belajar, orang tua lebih bisa mengontrol dan memantau anak-anaknya dalam aktivitas belajar. Karena orang tua dapat langsung berkonsultasi dengan tentor yang berkenan dengan anak tersebut. Kemudian untuk roadmap pengembangan jasa, dengan seiring berjalannya waktu harus tetap mempromosikan usaha bimbel ini melalui sosial media, koran, bapak atau ibu guru yang mengajar di SD, kemudian melakukan promosi dari sekolah ke sekolah. Untuk bisnis model Canvas ini, untuk customer segmennya adalah anak-anak SD, juga anak-anak TK juga bisa. Kemudian value proposition yaitu menjadi bimbingan belajar yang dikenal banyak orang dan terpercaya mampu membuat peserta didik lebih berprestasi. Untuk channelnya yaitu bapak atau ibu guru yang mengajar di SD, kemudian anak-anak yang bersekolah SD. Customer relationship yaitu tetangga, kemudian peserta didik SD yang ada di kecamatan. Khususnya yang ada di Kecamatan Genuk karena tempat saya tinggal ada di Genuk. Kemudian revenue stream yaitu satu pertemuannya adalah 90 menit yang biayanya sekitar 25.000 sampai 30.000. Kemudian memilih tentor yang berpendidikan minimal semester 1 yang berpengalaman dan berprestasi. Activities yaitu menjelaskan materi yang menurut siswa susah atau sulit dimengerti, mengadakan ulangan untuk menguji kemampuan kefahaman siswa, kemudian mengadakan evaluasi belajar. Kemudian untuk partner yaitu tetangga atau saudara dan orang lain yang memenuhi kriteria. Jadi kita misal nanti ada beberapa anak yang mendaftar sebagai untuk bimbel, kita akan membuka tentor sesuai kriteria yang kita butuhkan. Kemudian untuk strukturnya yaitu biasanya ada papan tulis kecil, putih, kemudian ada penghapus, spidol, buku modul, meja dan kursi, dan biaya fotokopi promosi, dan lain-lain, dan ada gaji tentor masing-masing. Kemudian untuk target pasarnya, bimbingan belajar ini ditujukan atau difokuskan kepada siswa-siswi SD yang mengikuti pendidikan formal di sekolahan pada tingkat pendidikan jenjang SD atau MI di Kota Semarang. Untuk penetapan biaya produksi dan harga jual jasa, penetapan biaya produksi papan tulis kecil 10 seharga 250.000, kemudian spidol dan penghapus seharga 40.000, buku modul seharga 200.000, meja dan kursi seharga 2 juta, kemudian biaya fotokopi promosi seharga 50.000 dan gaji karyawan sekitar 400.000 kurang lebih. Sistem gaji yang akan diberikan biasanya menggunakan sistem bagi hasil. Semakin banyak murid, maka semakin besar penghasilan yang didapatkan seorang pegawai atau tenaga pengajar. Untuk total keseluruhannya yaitu 2.940.000. Untuk harga jual jasa, untuk bimbel privat, untuk bimbingan belajar privat dikenakan biaya setiap pertemuan. Untuk mengaji atau TK itu seikhlasnya saja. Kemudian untuk kelas 1 sampai 3 yaitu 25.000 per pertemuan. Untuk kelas 4 sampai 6 yaitu 30.000 per pertemuan.
Untuk bimbel kelompok, untuk biaya pendidikan, untuk bimbingan kelompok yaitu kelas 1 sampai kelas 3 untuk 3 anak yaitu 65.000 setiap pertemuan. Kemudian untuk kelas 4 atau kelas 6 sampai kelas 6 untuk 3 anak yaitu 80.000 per pertemuan. Kemudian rencana pemasaran jasa yaitu memilih staf atau tentor agar dapat berinteraksi secara efektif dengan para klien, termasuk di dalamnya cara mendengarkan pelanggan, sikap empati, dan berperilaku sopan. Kemudian yang kedua, menggunakan metode promosi yang tepat, seperti membagikan brosur di sekolah-sekolah, kemudian antar sekolah dan sekolah itu biasanya ada beberapa guru yang mungkin bisa kita kenal untuk mempromosikan bimbel ini. Kemudian strategi biaya rendah, menekankan pada upaya memproduksi produk standar dengan biaya per unit yang sangat rendah. Seperti tadi harganya untuk kelas 1 sampai 3 itu harga 25.000 per pertemuan itu di Kota Semarang itu termasuk harga yang rendah dibanding bimbel yang lainnya. Kemudian strategi pembedaan produk, mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Keunikan produk yang dikedepankan ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensial. Pembedaan bimbel kita dari bimbel lainnya yaitu pada saat pembelajaran tentor harus mengajarkan doa-doa harian kepada peserta didik. Kemudian strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Walaupun bimbel ini lebih fokus untuk peserta didik SD, kita juga menyiapkan tentor untuk bimbel mengaji dan anak TK membaca, berhitung, dan seterusnya. Dan untuk bimbel ini sudah saya laksanakan sejak semester 5. Dan alhamdulillahnya ada kita mendapatkan beberapa anak atau murid yang sudah mendaftar di bimbel kita sendiri. Di antaranya ada kelas 1, kemudian ada kelas 5, itu untuk kelas 5 itu 3 orang. Jadi dia memilihnya itu bimbel kelompok, kemudian ada kelas 3, ada kelas 6, 1. Kemudian untuk yang mengaji itu ada 1 anak dan ada 1 tentor juga yang sudah menjadi partisipan saya dalam melaksanakan bimbel ini. Terima kasih, sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan aku gue. Bisa, yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Nursyama Ramawati, NPM 17120100. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rintisan usahaku, yaitu bimbel. Di sini nama usahanya yaitu Bimbel Smart Box. Latar belakang saya memilih usaha bimbel ini yaitu karena di daerah saya bimbel itu masih belum banyak. Kemudian kalaupun ada juga jaraknya tuh jauh dari daerah saya. Kebanyakan bimbel itu ada di kecamatan maupun di kabupatennya. Kemudian bimbel yang ada juga biasanya fokus pada satu mata pelajaran saja, seperti mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian di daerah saya juga masih banyak orang tua yang kurang memiliki pengetahuan yang luas mengenai pendidikan. Biasanya kalau mengajari anaknya itu hanya dengan ilmu yang mereka tahu tanpa memastikan ilmu tersebut atau benar. Sehingga banyak anak yang mengalami kesalahan konsep dalam memahami materi. Dengan adanya bimbel ini bisa memudahkan anak-anak lingkungan daerah saya untuk belajar. Kemudian karena jaraknya dekat, orang tua juga bisa memantau langsung proses belajar mengajar anaknya tanpa takut anaknya bolos les. Aku mau sharing.
Kemudian untuk deskripsi produk atau jasanya yaitu bimbingan belajar ini merupakan sebuah usaha di bidang pendidikan, di mana dalam usaha ini menawarkan jasa untuk membantu anak dalam belajar di semua mata pelajaran di jenjang SD maupun TK. Bimbingan belajar ini dapat dilakukan secara kelompok maupun privat. Bimbingan belajar secara kelompok dapat dilaksanakan oleh 1 sampai dengan 10 orang. Bimbingan belajar ini memiliki perbedaan harga antara bimbingan belajar privat dengan bimbingan belajar kelompok. Kemudian bimbingan belajar privat ini bisa dilakukan di tempat saya atau bisa juga dengan berkunjung ke rumah anak tersebut. Bimbel ini dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore sampai dengan 8 malam. Untuk jam pelaksanaan bimbel bisa sesuai permintaan dengan durasi belajar yaitu 90 menit. Bimbel ini dilakukan di rumah saya, yaitu di ruang tamu atau di halaman rumah, atau bisa juga di rumah anak tersebut. Kemudian untuk keterbaruan produk atau jasanya, bimbel seperti hal tersebut sudah termasuk suatu hal pembaruan di lingkungan saya. Karena di lingkungan saya masih belum banyak bimbel, apalagi khusus bimbel secara privat. Kemudian di bimbel ini juga diajarkan bagaimana belajar menggunakan teknologi modern seperti Zoom, Google Meet, Classroom, atau aplikasi belajar lainnya. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai juga anak dibekali dengan belajar mengaji terlebih dahulu. Untuk penggunaan produk atau jasa yaitu tujuan utama dalam membuat bimbingan belajar ini adalah untuk membantu anak-anak di daerah saya dalam belajar ataupun memahami materi yang sulit diterima ketika di sekolah. Biasanya ketika mereka kesulitan materi itu kan biasanya mereka malu untuk bertanya. Nah, di bimbel ini nanti anak-anaknya itu bisa menanyakan materi apa saja yang sulit ketika didapat di sekolah. Kemudian dengan bantuan tentor sehingga membuat anak mudah dalam memahami materi. Kemudian dalam segi jarak juga sangat membantu karena orang tua tidak perlu mengantar anak lesnya yang tempatnya agak jauh. Kemudian di bimbel ini juga orang tua bisa memantau anaknya secara langsung dalam proses belajar. Dengan bimbel ini juga akan meningkatkan sikap sosial anak, yaitu anak dapat berinteraksi dengan teman-temannya sehingga mereka bisa bertukar pikiran yang dapat menambah wawasan anak. Kemudian, dengan adanya bimbingan belajar ini juga dapat meningkatkan kemampuan anak di bidang akademik, karena di sini mereka bisa belajar materi yang sulit dipahami ketika di sekolah. Untuk roadmap pengembangan produk atau jasanya, yaitu dengan mempromosikan usaha bimbel ini bisa melalui Bapak atau Ibu wali murid, kemudian melalui sekolah-sekolah, ataupun di tetangga-tetangga terdekat. Dengan hal itu, seiringnya berjalannya waktu, bimbel ini akan dikenal oleh orang. Kemudian, untuk customer segmennya yaitu anak-anak SD maupun TK, kemudian value proposition yaitu menjadi bimbingan belajar yang dapat meningkatkan prestasi anak di bidang akademik dan menjadikan anak memiliki perilaku yang mulia maupun baik. Kemudian channelnya yaitu Bapak Ibu guru di sekolah SD. Kemudian customer relationship-nya yaitu tetangga, anak-anak di lingkungan daerah saya maupun bisa juga di luar daerah saya. Untuk review streamnya yaitu satu pertemuan durasinya 90 menit dengan biaya antara 15.000 sampai dengan 25.000. Untuk key resource-nya yaitu saya sendiri sebagai mahasiswa PGSD, kemudian bapak saya sebagai guru SD dan juga kakak saya sebagai lulusan PGSD. Untuk key activities-nya yaitu menjelaskan materi yang sulit dipahami anak, kemudian setelah menjelaskan itu juga diadakan evaluasi terhadap pelajaran yang telah dipelajari. Kemudian key partnernya yaitu bapak saya, kakak saya, dan orang lain yang memenuhi kriteria. Untuk cost structure-nya yaitu ada whiteboard, spidol, penghapus, modul atau buku, meja, kursi, dan biaya tentor. Untuk target pasarnya yaitu bimbingan belajar ini ditargetkan untuk anak-anak SD dan TK
baik di lingkungan daerah saya maupun di luar daerah saya. Kemudian untuk penetapan biaya produksi dan harga jual produk jasa. Penetapan biaya produksi untuk meja, kursi, whiteboard, dan modul itu saya sudah memiliki sendiri di rumah. Kemudian untuk spidol dan penghapusnya yaitu seharga 50.000. Untuk gaji tentornya yaitu sistemnya bagi hasil. Berapapun jumlah anak yang ikut bimbel itu nanti dibagi dengan jumlah tentor. Semakin banyak anak juga akan semakin besar juga gaji yang dihasilkan oleh tentor. Kemudian untuk harga jual jasa untuk bimbel privat yaitu 15.000, kalau bimbel kelompok itu 100.000, nanti bisa dibagi dengan jumlah anaknya. Kemudian untuk rencana pemasaran produk yaitu yang pertama memberi bekal kepada tentor bahwa dalam mengajar itu harus dengan ikhlas, sabar, dan berlaku sopan terhadap anak. Kemudian bisa membagikan brosur secara online maupun lembaran kepada sekolah-sekolah agar dapat diinfokan kepada wali murid. Kemudian juga bisa melakukan promosi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan yang lainnya. Sekian presentasi rintisan usaha dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki nek ngekos Berikutnya. Rambut paus, Vin. apa nih? Ki rekamannya lho. Duh, yang rekam gak dia? Oh iya. Rekam aku. Iku lho carane stop iku. Stop. Cara Iku lho nek dhuwur, nek menu dhuwur iku lho kursor Wes. lah. Ayo berikutnya. Mbak Dile. Tarik, sis. Dedek no host Vin, Dela Vin. Raiso oraan. Wes, Wes. deg-degan. Terus ini piye carane? File. Loh, iya lah. Caranya Share piye? screen terus Share screen. save file. Terus pilih iku. Pilih File. jendela sing meh mbok go. Dik mau kan PDF-e wis mbok buka sik iku. Waktu ini sih suwi mi. Paling. Kan rek sendeloki aku. Biasanya pirang anu to? Mau ki wis bar sebenere. Pirang bar. Iya itu wes ya. Wes itu Del. Wes. Iki mbok rekam. Wes iki ngerekam terus kat mau. Kok dipotongi apa piye? Yo engko tak upload ning YouTube. Engko jajal engko iku potong-potongi dhewe. Saiki ngupload iki langsung dadi siji apa siji sak wong siji? Nah menurutku Gak lah ngerti ya. nek kuwi. Sak wongku siji-siji. Sak wong siji. Heeh. Ya wis. Mantuk iki lho. Ya, Wes aku yo iki lho pisan terakhir sing ngantuk ya. Dela Duh, kakak keluar. ora iku ijo. Del, nganggo headset. Suaranem kurang banter. Iki sing ikine lho. Dedakno. Lu kayak ngomong.
nggak? Ya, gak dungo. Websiteku gak mlebu. Mif, Gak waktunya dungo. 2 jam mau 45 toh? Paling tapi iki mau tak beri sampai jam piro ya arti. Wis ora apa-apa paling jek iso kok. Jajal iku Del, jajal headsetem copot ae. Kowe ngomong sing buanter. Pokoknya kowe ngomong sing buanter, Del. Aku ndek mau krungu tau omongan. Krungu. Ya aku. Wes, Yo. Buanter nah. dungu gak. Ini bener banget loh. Kena Alon gak krungu, Del. Ya, sek. Iya, iya. Headsetku gak bisa ya. Please move the wind away Apa from iki the tulisannya, Yas? application. Mbah, apa iku? Please move this from the share application. Oh, nggonku ora ono tulisane. Kowe ono, Yas? Ono. Aku ya ono. Wes aku tak banter wae dungu ah. Dungo. Heeh. Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dela Meyasari, NPM 1712011. Di sini saya akan mempresentasikan rintisan usahaku tentang bimbingan belajar smart education. Yang pertama adalah latar belakang. Keberadaan les private ini sangat mendukung prestasi belajar siswa di sekolah yang pada akhirnya memberikan bekal atau kemampuan lebih kepada mereka di masa mendatang. Banyak orang tua yang merasa perlu memberikan les pelajaran sekolah tambahan bagi anak-anaknya. Tujuannya adalah membantu anak-anak mereka mengatasi kesulitan belajar agar anak-anak bisa mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi ulangan-ulangan atau ujian akhir tahun ajaran, atau sekedar membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ada orang tua yang memanfaatkan jasa bimbingan belajar, namun ada juga yang lebih suka mengundang pengajar datang dan memberikan les privat di rumah. Mereka biasanya merasa lebih nyaman jika anak-anak mereka belajar di rumah karena dapat diawasi secara langsung. Selain itu, mereka bisa memilih pengajar yang sekiranya dianggap cocok dengan anaknya. Kemudian deskripsi produk atau jasa. Bisnis atau wirausaha, bimbingan belajar termasuk bisnis wirausaha yang banyak dijalankan di Indonesia. Banyak kita temui di kota-kota besar beragam bisnis atau wirausaha bimbingan belajar dari skala kecil hingga skala nasional. Banyak macam usaha atau bisnis bimbingan belajar menyediakan jasa, dimulai dari memberikan jasa bimbingan belajar mulai dari SD sampai SMA, maupun bisnis atau wirausaha bimbingan belajar yang menyediakan layanan khusus tertentu seperti les CPNS, tes masuk perguruan tinggi, kelulusan ujian nasional, atau hanya menyediakan jasa bimbingan belajar bidang studi tertentu seperti matematika, bahasa Inggris, menggambar, komputer, dan sebagainya lainnya. Kemudian keterbaruan jasa. Keterbaruan jasa ini adalah pengembangan pembelajaran modern bisa dilakukan di mana saja ketika siswa-siswi sedang tidak bisa hadir dalam pertemuan. Salah satunya dapat digunakan melalui media sosial seperti WhatsApp, Line, atau Zoom. Kemudian kegunaan jasa. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan akademik. Bimbingan belajar dapat membantu meningkatkan kemampuan akademik anak dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Les privat menyediakan waktu belajar tambahan bagi anak selain waktu belajar di sekolah. Kemudian waktu belajar lebih fleksibel. Dengan mengikuti bimbingan belajar secara privat,
anak dapat menyesuaikan jadwal belajar dengan waktu yang tersedia. Kemudian anak lebih fokus. Dengan les privat, guru les dapat memberikan fokus pengajaran pada pelajaran dan topik tertentu yang lebih urgen, misalnya saat akan ulangan matematika, saat ada PR, dan memberikan penekanan pada topik pelajaran yang sulit dikuasai oleh anak. Kemudian pendekatan lebih personal. Guru les umumnya dapat segera mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa yang dididiknya. Hal ini akan membantu guru les menentukan metode terbaik untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan akademik anak. Kemudian mudah dipantau orang tua. Bimbingan belajar dengan les privat membuat orang tua lebih mudah memonitor aktivitas belajar anak. Orang tua juga dapat berkonsultasi setiap saat dengan guru les untuk memantau perkembangan kemampuan akademik anak. Kemudian anak lebih berkonsentrasi. Les privat menggunakan fasilitas belajar sendiri yang lebih nyaman dan anak selalu ditemani oleh guru les sehingga anak akan lebih mudah berkonsentrasi dalam belajar. Kemudian yang terakhir adalah membantu orang tua yang sibuk. Bimbingan belajar dengan les privat sangat membantu orang tua yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk menemani memberikan bimbingan kepada anak saat belajar. Kemudian, roadmap pengembangan jasa. Pesatnya dunia teknologi saat ini adalah salah satu cara bagaimana seseorang yang menyediakan jasa dapat mempromosikan atau menawarkan produk atau jasa yang dirintisnya. Melalui salah satunya adalah sosial media atau mempromosikannya dari satu orang ke orang lain. Kemudian, bisnis model kanvas. Customer segment anak-anak SD, value proposition menjadi salah satu bimbel yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Shadow, Bapak atau Ibu guru sekolah SD, sosial media untuk mempromosikannya. Kemudian customer relationship, peserta didik siswa sekolah dasar. Revenue stream, satu pertemuan adalah 90 menit dengan berkisaran harga 25.000. Oke, resources center ditangani oleh lulusan S1 pendidikan guru sekolah dasar yang juga seorang guru di salah satu sekolah dasar. Oke, activities membantu siswa dalam mengerjakan tugas jika ada kesulitan, membantu menjelaskan mata pelajaran yang dirasa kurang dipahami, memberikan soal evaluasi agar siswa terbiasa mengerjakan soal-soal. Kemudian key partner, semua kalangan peserta didik sekolah dasar. Cost struktur ya adalah seperti karpet, whiteboard, spidol, penghapus, buku modul, meja, biaya fotokopi dan juga promosi. Kemudian target pemasaran, bimbingan belajar ditargetkan untuk semua peserta didik siswa sekolah dasar yang merasa kurang maksimal dalam belajar. Yang pertama, biaya buku panduan soal-soal sekitaran 50.000. Ini untuk di rata-rata biasanya setiap bulan. Kemudian 4 meja buah kayu 200.000, spidol dan penghapus 35.000, whiteboard 120.000, 3 buah karpet plastik 75.000. Jadi totalnya adalah 480.000. Untuk modal awal digunakan uang dari tabungan sendiri. Kemudian ini adalah untuk 1 kali pertemuan 3 kali pertemuan dalam seminggu anak dikenakan biaya sekitar 75.000 per minggunya. Jadi di sini ada 3 siswa karena ini seperti kelompok belajar. Jadi kita tidak mengambil banyak agar siswa lebih bisa berkonsentrasi. Kemudian per minggu rata-rata kita bisa mendapatkan hasilnya 225.000 dari 3 orang siswa tersebut.
Berdasarkan analisis usaha di atas, maka gaji bersih yang didapat adalah 225.000 per minggu. Jika dihitung per bulan bisa mencapai 900.000. Dipotong biaya modal atau pengeluaran usaha per bulan sebesar 85.000. 85.000 tadi bisa dipotong dari alat tulis untuk ketika mengajar, ketika tenor mengajar, dan juga biaya untuk buku, modul, fotokopi, dan juga biaya promosi seperti lainnya. Kemudian yang terakhir, rencana pemasaran jasa. Yang pertama, memastikan bahwa telah memperkirakan lokasi yang tepat untuk promosi. Karena bisnis bimbel berkaitan dengan siswa dan para wali murid atau orang tua siswa yang biasanya menjadi pihak yang memilih, menentukan dan mendaftarkan anak mereka. Maka dapat memilih lokasi yang dekat dengan sekolah atau perumahan dengan dekat tempat tinggal. Menggunakan metode promosi yang tepat, salah satunya dapat mengkombinasikan beberapa bentuk strategi promosi, misalnya dengan membagikan brosur di lingkungan sekolah. Selain itu, juga bisa membuat situs mengenai pembimbingan belajar dan akun jejaring sosial khusus untuk melakukan interaksi langsung dengan mereka yang tertarik menggunakan jasa bimbel. Kemudian memasang iklan di berbagai media seperti koran, iklan di jejaring sosial atau situs yang berkaitan dengan sebuah pendidikan dan keluarga. Sekarang ini untuk memasang sebuah iklan di internet adalah salah satu cara paling cepat, mudah dan bisa menjangkau calon pelanggan dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu, jejaring sosial selalu menjadikan pilihan terbaik untuk melakukan promosi. Kemudian, mengikuti pameran pendidikan adalah salah satu promosi untuk mempromosikan agar jasa penggunaan bimbel semakin banyak. Semakin banyak dikenal oleh kalangan banyak masyarakat, sehingga banyak masyarakat atau para orang tua yang mengetahuinya. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai metode mengajar khusus yang sudah dikembangkan sebagai bagian dari sebuah layanan unik dari bisnis bimbingan belajar. Maka dapat dijadikan hal itu sebagai poin unggulan dalam strategi promosi. Sekian presentasi rintisan usaha saya. Jika ada salah ataupun kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya ngerti kok. Maya kon admit jari Dil. Asar. Carane Mak. Sing durung Kak Nis. So ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya Nisrinda Hanifah ingin mempresentasikan mengenai prospek bisnis bimbingan belajar di tengah pandemi. Nah, di sini itu bimbingan belajar atau yang sering disebut dengan bimbel memang sekarang sudah banyak dan ada di mana-mana. Salah satunya yaitu seperti contoh yang di Semarang. Di Semarang sendiri sudah ada berbagai lembaga atau tempat khusus yang untuk bimbingan belajar sendiri yang dimulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kemudian lembaga ini menyediakan untuk bimbingan belajar sudah ada sejak lama. Akan tapi sekarang sudah banyak yang menyediakan jasa-jasa tersebut dan hampir di setiap daerah mempunyai cabang atau mempunyai tempat untuk bimbingan belajar. Nah, baik. Di sini kemudian di tengah pandemi sekarang ini sangatlah berdampak bagi kehidupan manusia hampir di dunia ini dan tentunya sangat berpengaruh bagi pergerakan ekonomi. Banyak perusahaan yang terpaksa untuk menutup gerai atau tokonya karena terdampak dari pandemi ini. Kemudian selain itu dari sektor ekonomi didapatkan dampaknya juga. Akan tetapi selain itu juga dari bidang pendidikan. Nah, di antaranya anak-anak sekolah banyak yang diharuskan untuk sekolah di rumah atau melaksanakan pembelajaran dari rumah dengan pembelajaran online demi meminimalisir penyebaran COVID ini. Nah, di sini tidak hanya orang tua saja yang mengeluhkan dengan keefektifan pembelajaran daring, tetapi guru pun juga merasakan dampaknya. Selain itu,
Selain itu, juga pemahaman anak mengenai materi yang disampaikan oleh guru itu kurang optimal. Nah, di sini kita dengan adanya keadaan dan penyediaan fasilitas di daerah dan kota itu sangatlah berbeda, maka dengan adanya bimbingan belajar ini guna dapat mempermudah siswa dalam mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Kemudian selain itu perlu diperhatikan yaitu kita perlu mengamati dan dapat membaca keadaan masyarakat serta dengan memberikan beberapa macam mata pelajaran yang berupa paket atau per mata pelajaran dan juga berupa rombel atau individu dan juga ada yang banyak digandrungi orang tua. Sekarang ini banyak orang tua yang lebih bisa dikatakan itu orang tua lebih mempercayakan kepada privat bimbingan belajar, yaitu karena di situ orang tua dapat mengawasi anaknya yang belajar di rumah secara langsung dan dapat mengetahui bagaimana perkembangan anaknya itu sendiri. Kemudian di sini mengenai nama dan deskripsi usaha. Bimbingan belajar Zaila Islamic Institute, salah satu bimbingan belajar yang menyediakan berupa jasa bimbingan belajar bagi siswa dari jenjang sekolah dasar. Nah, lembaga pendidikan bimbingan belajar ini bertempat di Semarang. Bimbel ini tidak hanya menyediakan mengetahui materi pembelajaran bidang akademik saja, akan tetapi juga diimbangi dengan spiritual atau agama, atau bisa disebut dengan paket komplit. Sehingga orang tua juga merasa diuntungkan, karena selain memudahkan anak dalam memahami pembelajaran di sekolah, juga anak diajarkan untuk mengenal ibadah sehari-hari di rumah, dan juga orang tua dapat memantau perkembangan anak. Kemudian di sini mengenai modal dan omset usaha, yang modal investasi itu sebagai modal yang diasumsikan yaitu dengan misal, dalam pembuatan modul atau buku saku bagi anak yang digunakan untuk memenuhi serta untuk menunjang pembelajaran siswa. Buku modulnya itu bisa dikatakan sekitar 30.000, kemudian buku catatan hariannya 18.000, buku kartu setoran hafalannya 2.500, kemudian ballpoint itu seharga 3.000 dengan total jumlah harga itu sekitar 53.500. Keperluan ini perlu dipersiapkan untuk setiap anak didik dan jika sudah mencapai tahap akhir maka perlu diperbarui dan diganti lagi dengan yang baru sesuai dengan tingkatan pembelajaran masing-masing anak. Kemudian untuk biaya operasionalnya yaitu untuk biaya operasional ini sendiri berkaitan langsung dengan kegiatan bimbingan belajar sehari-hari, termasuk dengan biaya atau gaji bagi tiap pengajar atau tentor di tiap pertemuan yang dirangkap menjadi 1 bulan. Untuk gaji pengajarnya sendiri itu kita beri 37.500 setiap pertemuan, dan yang lain-lainnya termasuk transportasi itu juga 100.000. Dan kisaran besar pendapatan dapat disesuaikan dengan jumlah klien, juga serta dengan jam banyaknya pertemuan dengan banyaknya pengajar juga. Nah, di sini pendapatan yang diasumsikan itu dengan jumlah per anak, banyaknya jam pertemuan yang diinginkan dari tiap orang tua. Untuk di sini per anak dalam tiap pertemuan yaitu diharuskan membayar 50.000. Jadi orang tua itu harus membayar 50.000 setiap pertemuan, dan biasanya tentor itu mengisi selama 1 hingga 1,5 jam saja. Akan tetapi jika ingin lebih dari 1 atau 1,5 jam itu maka orang tua juga dikenakan biaya lebih. Di sini banyak dari orang tua yang meminta 2 kali pertemuan per minggu. Maka dapat disimpulkan 50.000 dikali 2 yaitu 100.000 per minggu. Jika selama sebulan maka didapatkan yaitu sebanyak 400.000 per anak. Untuk gaji pengajarnya itu sendiri 37.500 per pertemuan. Jika selama 1 bulan ada 8 kali pertemuan, maka 37.500 dikali 8 yaitu 300.000. Pendapatan per bulan setiap anak dikurangi gaji pengajar yaitu 400.000 kurangi 300, berarti kita mendapatkan biaya bersih sekitar 100.000 untuk tiap anaknya di per bulannya dalam 8 kali pertemuan. Kemudian
Untuk manajemen pengelolaannya itu sendiri, dalam pengelolaan para pengajarnya itu dapat dilihat terdapat sekitar 13 orang pengajar dan tiap pengajar masing-masing mendapatkan 2 orang siswa untuk diajar. Jadwal bimbingan belajar dapat disesuaikan untuk harinya sesuai kesepakatan antara pengajar dengan orang tua anak didiknya. Dan untuk jam biasanya diambil sekitar pukul 16 hingga selesai, yaitu biasanya sekitar setelah maghrib. Untuk pertemuannya sendiri sekitar 1 hingga 1,5 jam. Dan jika orang tua ingin menambah jam belajar, maka ditambah pula biaya per jamnya sesuai durasi lama belajar anak. Kemudian untuk teknik pemasarannya itu yaitu di sini kita menyediakan fasilitas paket lengkap yaitu diantaranya akademis dan religius yang seimbang. Kemudian di sini mencari lokasi yang strategis, kemudian pemasaran yang memanfaatkan media sosial. Kita di sini bisa melalui biasanya dari WhatsApp group atau biasanya juga di Instagram atau melewati Facebook dan lain-lain juga bisa kita melewati di situ. Untuk memberi pelayanan yang baik dan memuaskan itu kita memberikan biasanya tentor itu kita bimbing dulu, kita kasih arahan-arahan dulu bagaimana untuk mengisi dan memberi materi dan pembelajaran untuk anak-anaknya SD dan juga kepada orang tuanya juga sama. Kemudian kedisiplinan waktu dari tiap pengajar. Jadi untuk pengajarnya mungkin jika jam 4 biasanya tergantung dari orang tuanya itu ada yang meminta. Kita dari pengajar juga fleksibel, biasanya ada yang meminta, Miss nanti kita isi setelah asar atau jam 4 atau jam 5. Akan tetapi di situ kita sebagai pengajar harus on time datang sesuai dengan jam yang diminta oleh orang tua dan durasinya tetap 1 atau 1,5 jam sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian menjalin komunikasi yang baik dan adanya keterbukaan antara pengajar dengan orang tua didik. Jadi di sini biasanya itu setiap kita selesai mengajar, kita memberi arahan, memberi bimbingan kepada anak, kemudian kita juga melaporkannya kepada orang tua. Biasanya itu banyak anak yang mungkin mereka merasa takut untuk bercerita ke orang tuanya, atau biasanya itu mereka bercerita ke apa kegiatan dan keadaan mereka di sekolah itu kepada kita, dan kita bisa membantunya lewat sharing kayak gitu, dan kita sampaikan ke orang tuanya sehingga orang tua itu juga mengetahui perkembangan anak di sekolah, bagaimana keadaan mereka di sekolah. Nah, di sini mengenai kesan dan pesannya, yaitu menurut saya dengan adanya bimbingan belajar yang punya paket lengkap dari penyedia jasa dapat dijadikan poin plus karena tidak semua bimbingan belajar ini menyediakan hal tersebut. Serta orang tua dapat memantau perkembangan anak di rumah dengan adanya bimbel privat di rumah. Selain itu juga dapat menyediakan lowongan pekerjaan bagi para pendidik. Terus di sini kemudian dengan pemberian gaji yang tepat waktu di tiap bulannya, maka bimbingan belajar ini dapat berjalan dengan baik dan lancar karena juga memperhatikan kesejahteraan bagi tiap pengajarnya. Jadi di sini kita memang mempunyai poin plus sendiri, yaitu dengan memberikan tambahan berupa paket lengkap, yaitu untuk religiusnya. Kita di sini lebih ke karena namanya Zaila Islamic Institute seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurang atau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys, bagaimana? Mif? Kakak nggak pakai format yang baru. Maksudnya? Format rancangan. Format rancangan? Yang gimana? Baru. Iya toh. Tulisan biru tuh tapi sama kan intinya Dayo kayak gitu. Ini sama sih, tapi yang logo nih.
Iya. Kok putus-putus? Putus-putus. Putus suara. Dia sudah kamu record. Udah. Ini record terus kan dari tadi. Wes talking ngendek Maya toh? Maya isine toh? Iki aku metu ya. Dewe iki metu. Ya aku metu ya, Mif. Ya aku yang metu kok. Metu. Lah kan Maya sering neh. Mm-mm. Iya. Ya wes metu ya, bye bye.